Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas Al-Quran Hadis berupa judul Kehidupan Sederhana Sahabat Rasulullah dengan kelompok 1 Desiana Rahmawati, 2 Nadia Nur Musiska, 3 Hafizah Gina Irsyah, 4 Nursadila, 5 Muhlisoh. Kehidupan sederhana sahabat Rasulullah. Kesederhanaan akhir-akhir ini menjadi makhluk langka, apalagi di tengah-tengah perkotaan yang megah. Kesederhanaan identik dengan kebodohan dan kemiskinan. Jangankan barangnya disebut saja sangat jarang. Kesederhanaan sebagai konsep dan perilaku kini telah menjadi orang asing di rumah sendiri. Kesederhanaan mulai tergusur dengan kemewahan, dengan perbelanjaan, konsumerisme, dan segudang aktivitas ekonomi lainnya. Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita semua hidup sederhana, dan pola hidup sederhana Rasulullah ini juga menjadi teladan bagi para sahabat-sahabatnya. Berikut merupakan beberapa kisah-kisah teladan hidup sederhana dari sahabat-sahabat Nabi. 1. Umar bin Khattab. Meski menjadi pemimpin umat yang tersohor dengan wilayah kekuasaan yang luas, namun Umar bin Khattab tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana, yang bahkan di mata orang lain nampak kekurangan. Berikut ini merupakan bukti kesederhanaan Umar bin Khattab. 1. Rumah yang sederhana. Hormuzan, seorang bangsawan Iran yang juga menjabat sebagai gubernur di Khuzestan, pernah berkunjung Madinah untuk menemui Umar bin Khattab, dan dia mengira Umar yang masyhur namanya itu tinggal di istana megah. Ternyata yang dijumpainya adalah rumah yang sederhana. Adapun Umar suka istirahat di beranda masjid. Mendapat kesederhanaan tersebut, Hormuzan sangat kagum. 2. Gaji seadanya. Saat menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mau mengambil sedikit saja tunjangan bagi hidupnya. Bahkan ia murka ketika ada yang mengusulkan agar gajinya dinaikkan. 3. Menggali parit. Umar bin Khattab sangat menjauhi perbuatan berfoya-foya, menggunakan harta milik rakyat. Bahkan Umar bin Khattab mengerjakan sendiri apa yang bisa ia lakukan tanpa harus menggaji atau meminta tolong orang lain. Suatu hari, Madinah kedatangan seorang raja dan ditemuinya Umar yang sedang menggali parit. Awalnya, ia tak menduga sosok penggali parit tersebut adalah Umar, namun pada akhirnya ia percaya dan sangat terharu. 4. Bertemu Sopronius. Ketika hendak mengambil kunci Yerusalem, Umar bin Khattab dikisahkan mengenakan pakaian tua yang nampak lusuh dan nampak kontras dengan pakaian uskup agung Sopronius. Padahal Umar adalah pemimpin yang sangat disegani saat itu, dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Sopronius adalah salah satu saksi hidup yang menerangkan kesederhanaan Umar bin Khattab tersebut. 5. Sarung yang ditambal. Suatu hari, Umar datang terlambat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ia pun meminta maaf kepada seluruh jamaah dengan menyebutkan alasan bahwa ia harus mencuci pakaian terlebih dahulu sebab tak ada pakaian lain yang bisa ia pakai dari apa yang ia kenakan. Pun jamaah sholat Jumat tertuju pada kain dengan 12 tambalan. Semua hal yang disebutkan itu hanya sebagian bukti dari kesederhanaan Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Dunia tidak mengubah kondisi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan setelah beliau menjadi seorang khalifah, beliau tetap sama seperti ketika masih bersama Rasulullah SAW, yaitu menjalani hari-hari dan tahun-tahun dengan pakaiannya yang tebal dan kasar. Seperti dalam kisah berikut, suatu hari yang cerah, matahari yang menghamparkan panasnya di atas pasir, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menemui para sahabat dengan pakaian yang tebal, kasar, dan bertambal sulam. Lalu sahabat-sahabat beliau berkata dengan iba, "Ya Amirul Mukminin, tidakkah sebaiknya Anda memakai pakaian yang lebih lembut dari pakaian ini?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Pakaian ini menghilangkan kebanggaan dariku.
membantuku khusyuk di dalam sholat, dan teladan yang baik bagi manusia agar mereka tidak berlebih-lebihan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan sesungguhnya yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 28 ayat 83. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari. Di kalangan sahabat, Abu Dzar merupakan seorang yang memiliki pendapat nyeleneh dan begitu kuat pendiriannya. Baginya, menyimpan harta yang lebih dari keperluan adalah haram, sementara mayoritas sahabat berpendapat boleh menyimpan harta dengan syarat sudah ditunaikan zakatnya. Kesederhanaan Abu Dzar ini dibuktikan pada saat detik-detik Abu Dzar wafat. Suatu ketika ia sakit. Tiada seorang pun di Madinah mendapati kabar bahwa pria Ghifar itu sakit. Kala itu tahun 32 Hijriah. Ia hanya ditemani istri dan putrinya. Sakitnya semakin parah dan sepertinya ajalnya sudah dekat. Menyaksikan hal itu, istrinya menangis. "Mengapa engkau menangis?" tanya Abu Dzar. "Aku menangis karena engkau akan meninggal ketika aku tidak punya kain kafan untuk membungkus jenazahmu." "Jangan engkau menangis. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh salah seorang dari kalian akan meninggal di padang pasir dan disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Saat ini, orang yang waktu itu mendengarkan sabda beliau hanya tinggal aku yang masih hidup. Maka sudah pasti yang beliau maksud itu adalah aku. Maka tengoklah ke jalan, nanti akan ada sekelompok orang yang Nabi kabarkan itu. Bagaimana mungkin, sedangkan musim haji telah lewat?" Abu Dzar meyakinkan istrinya, "Tengoklah jalan." Tiba-tiba tampak dari kejauhan serombongan kafilah bergerak ke arah Rabazah. Lega rasanya hati istri Abu Dzar. Sesampainya rombongan tersebut di depannya, wanita itu berkata, "Di sini ada seorang pria muslim sedang sakaratul maut. Saya mohon kalian berkenan mengafaninya karena kami tak punya kain kafan untuk itu. Semoga Allah membalas kalian dengan pahalanya." Mereka bertanya, "Siapakah dia?" "Ia adalah Abu Dzar." Rombongan itu lantas segera turun dari kendaraan dan gegas masuk ke gubuk Abu Dzar. Mereka mendapati lelaki zuhud itu sedang terkulai lemas di tempat tidurnya. "Bergembiralah kalian, karena kalianlah yang diberitakan Nabi sebagai kelompok kaum mukminin yang menyaksikan saat kematianku. Kalian menyaksikan bagaimana keadaanku hari ini. Seandainya jubahku cukup sebagai kafan, niscaya aku minta dikafani dengannya. Aku memohon kepada kalian dengan nama Allah, hendaknya jangan ada yang mengafani jenazahku nanti seorang pun dari kalian yang pernah menjabat di pemerintahan, tokoh masyarakat, atau utusan pemerintah untuk satu urusan." Abu Dzar bicara dengan nada lemah. Ternyata dalam rombongan itu hanya ada satu orang yang memenuhi syarat. Ia berkata, "Aku adalah orang yang engkau cari dengan persyaratan yang engkau tetapkan. Aku mempunyai 2 jubah hasil pintalan ibuku, yang satu aku pakai dan satunya lagi ada di kantong." Dengan gembira, Abu Dzar berkata, "Engkaulah orang yang aku minta mengafani jenazahku dengan jubah itu." Akhirnya Abu Dzar mengembuskan napas terakhirnya dengan perasaan lega. Setelah itu keluarga Abu Dzar dibawa ke Madinah dan putrinya dimasukkan ke dalam keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidup, Abu Bakar sangat loyal terhadap Islam. Dia tak ragu menyerahkan seluruh hartanya demi menyokong perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Tak hanya itu, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang penuh kezuhudan dan kesederhanaan. Bahkan menjelang meninggal, Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimakamkan dengan kain kafan berupa pakaian yang selalu dikenakan saat bermakmum pada Rasulullah. Kisah ini tertulis dalam Anisul Mukminin. Suatu hari, Aisyah yang merupakan putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah mengunjungi ayahnya yang tengah sakit. Aisyah menawarkan untuk memanggilkan dokter. "Wahai ayah, bagaimana jika aku panggilkan dokter?" ucap Aisyah. "Aku sudah ditangani dokter," kata Abu Bakar. "Lalu apa kata dokter?" tanya Aisyah. "Aku boleh melakukan apa yang aku inginkan." Ucapan Abu Bakar menirukan perkataan dokter, menandakan penyakit khalifah pertama ini sangat parah, bahkan mendekati kematian. "Dengan kain mana aku nanti mengafani ayah?"
tanya Aisyah. Dengan baju yang biasa aku pakai saat makmum sholat bersama Rasulullah, kata Abu Bakar. Baju itu sudah usang, apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru, kata Aisyah. Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru ketimbang orang mati, jawab Abu Bakar. Itulah beberapa kisah kehidupan sederhana dari sahabat-sahabat Nabi. Terima kasih sudah mendengarkan dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.